Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti. Perkenalkan, nama saya Andreasa Rizka Amalia. Perkenalkan, nama saya Hardianti. Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq. Baik, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf biasanya dibuat di baris baru dengan 5 spasi, sehingga tulisannya menjorok ke dalam. Struktur paragraf. Paragraf terdiri atas 2 struktur. Yang pertama kalimat pokok, yang kedua kalimat pendukung. Yang pertama, kalimat pokok. Kalimat pokok adalah kalimat terpenting yang berisi ide utama atau ide pokok dari suatu paragraf. Ciri-ciri dari kalimat utama yang pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, mengandung kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa memerlukan bantuan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang kedua, kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama atau ide pokok. Ciri kalimat pendukung. Yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung, frase penghubung atau kalimat transisi. Dan yang keempat, yaitu isinya berupa rincian, keterangan, contoh atau data lain yang bersifat mendukung kalimat pokok atau kalimat topik. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, paragraf kohesif atau kepanduan bentuk. Tiap alinea hanya mengandung satu gagasan pokok, satu topik. Fungsi alinea adalah mengembangkan gagasan pokok atau topik tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangan tidak boleh ada unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan tersebut. Yang kedua, koheren atau kepanduan makna. Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam sebuah alinea ialah koherensi atau kepanduan, yakni adanya hubungan harmonis yang memperhatikan kesatuan kebersamaan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dalam sebuah alinea yang memiliki kohesif akan sangat memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan yang disuguhkan. Jenis-jenis paragraf atau alinea 1. Yang pertama, jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik karena berisi gagasan utama, dan itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi penting. Posisi kalimat topik di dalam paragraf yang memberi warna sendiri bagi sebuah paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Paragraf dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusut urutan yang tersusun mengenai permasalahan atau gagasan paragraf. Urutan umum khusus. Contohnya, orang yang sukses adalah orang yang mampu menangkap sebuah peluang, memanfaatkan peluang itu untuk meraih suatu pencapaian. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya, banjir di Jakarta sebenarnya disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri.
Yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Bila kalimat pokok disampaikan pada bagian awal dan akhir paragraf, maka terbentuklah paragraf deduktif dan induktif. Contohnya, pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah yang kuat, murah, dan sehat. Yang kedua, paragraf menurut sifat isinya. Isi sebuah paragraf dapat bermacam-macam tergantung pada maksud penulisannya dan tuntutan sifat informasi yang akan disampaikan. Nah, berdasarkan sifat isinya, alinea dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah isi paragraf yang memprioritaskan suatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan. Contohnya, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit. Selanjutnya, bagian B, paragraf argumentasi, yaitu isi paragraf yang membahas suatu masalah, bukti-bukti, alasan yang mendukung. Contohnya, menurut Ketua Panitia, Deni Saputri, mujur merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh HMTK untuk memilih ketua dan wakil HMTK yang baru. Selanjutnya, bagian C, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa, alam atau kejadian. Contohnya, kemudian mobil meluncur kembali. Nyonya Marta tampak bersandar lesu, tangannya dibalut dan terikat oleh leher. Mobil berhenti di depan rumah. Lalu bawahannya suaminya beserta istri mereka pada keluar rumah menyongsong Tuan Hasan memapa istrinya yang sakit. Nah, selanjutnya bagian D, paragraf deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan suatu dengan bahasa. Contohnya, kini hadir mesin cuci dengan desain bunga Kristen yang terdiri dari beberapa pilihan warna. Selanjutnya bagian E, paragraf eksposisi. Paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Contohnya, Rahmat Joko Pradopo lahir 3 November 1939 di Klaten, Jawa Tengah. Tamat SD dan SMP 1955 di Klaten, SMA 99 1958 di Yogyakarta. Masuk jurusan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Menurut fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Tiap jenis karangan akan mempunyai alinea yang membuka atau mengantar karangan itu, atau mengantar pokok pikiran dalam bagian sebuah karangan. Alinea pembuka yang pendek jauh lebih baik. Sebagai bagian awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus difungsikan untuk yang pertama, mengantar pokok pembicaraan. Yang kedua, menarik minat pembaca. Yang ketiga, menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Bagian B, paragraf pengembang, bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Paragraf ini di dalam karangan dapat difungsikan untuk yang pertama, mengemukakan inti persoalan. Yang kedua, memberikan ilustrasi. Yang ketiga, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya. Yang keempat, meringkas paragraf sebelumnya. Yang kelima, mempersiapkan dasar bagi simpulan. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan sebagai karangan atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas, karena mengingat paragraf penutup dimaksudkan untuk mengakhiri karangan. Bagian penutup paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Yang pertama, secara alamiah. Dalam hal ini, penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Susunan logis ini mengenal 2 macam urutan, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Yang kedua, klimaks dan antiklimaks. Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian
kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain sehingga gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Yang ketiga, deduktif-induktif. Deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal, sedangkan induktif yaitu yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Cara pengungkapan paragraf yang paling banyak digunakan adalah cara deduktif dan induktif. Selanjutnya, teknik pengembangan paragraf berdasarkan isi. 1. Perbandingan dan pertentangan. Untuk menambah kejelasan sebuah paparan, kadang-kadang penulis berusaha membandingkan atau mempertentangkannya. Syarat perbandingan atau pertentangan adalah dua hal yang tingkatnya sama dan dua hal tersebut mempunyai persamaan sekaligus perbedaannya. Yang kedua, generalisasi, yaitu pengembangan paragraf dengan mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili pengembangan paragraf tersebut. Yang ketiga, analogi. Analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan hal yang belum dikenal. Analogi ini dimaksudkan untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Yang keempat, contoh-contoh. Sebuah karangan generalisasi yang terlalu umum sifatnya agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang memerlukan contoh-contoh yang konkret. Yang kelima, sebab akibat. Yang kelima, sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya. Yang keenam, definisi luas. Untuk memberikan batasan tentang sesuatu, kadang-kadang penulis terpaksa menguraikan dengan beberapa kalimat, bahkan beberapa alinea. Yang ketujuh, klasifikasi. Dalam pengembangan karangan, kadang-kadang kita mengelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kuat. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Yang kedua, deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Yang ketiga, eksposisi, yaitu paragraf yang memaparkan, menjelaskan, menyampaikan, menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk, sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya yaitu ada informasi. Yang keempat, argumentasi, yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya yaitu ada pendapat dan alasan. Yang kelima, yaitu persuasi. Persuasi merupakan paragraf yang mengajak, membujuk, menyarankan, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu ada bujukan, ajakan untuk berbuat sesuatu. Itulah tadi penjelasan materi mengenai pengembangan paragraf dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.